Masih gagal jantung ya? Atau gagal jantungnya sudah selesai? Belum selesai, Ibu. Belum selesai. Oke. Kemarin sampai slide mana? Apakah ada yang masih ingat? Slide 21, Ibu. Slide 21. Baik, terima kasih. Ah, boleh, tapi pegangan ya? Oke, baik. Kita lanjutkan penggunaan obat pada gagal jantung. Nah, tujuan untuk pengobatan, jadi obat digunakan pada pasien gagal jantung dengan beberapa tujuan, yaitu tujuan yang pertama adalah memperingan gejala atau mengatasi gejala yang ada. Kemudian untuk memperlambat dari progresivitas dari penyakit, ya progresivitas dari penyakit. Jadi yang kita ketahui bahwa kemarin mekanisme mekanisme kompensasi gagal jantung itu bisa memperburuk dari menurunkan performa dari fungsi jantung atau memperburuk eh, dari struktur dari jantung. Nah, pengobatan inilah yang dapat memperlambat dari progresi eh, penyakit. Ya, kemudian dapat menaikkan survival. Ya, survival itu eh, kebertahanan hidup ya bagi pasien dengan gagal jantung. Efek menguntungkan dari intervensi obat pada gagal jantung yang pertama adalah mengurangi beban dari otot jantung. Kemudian penurunan volume cairan ekstraseluler. Ya, jadi kalau terjadi edema, obat-obat ini juga bisa menurunkan dari volume cairan ekstraseluler atau edema. Kemudian dapat meningkatkan kontraktilitas jantung dengan obat-obat dengan inotropik positif. Jadi kontraktilitas jantung bisa meningkat dan memperlambat laju dari remodeling jantung. Jadi kerusakan struktur dari jantung bisa diperlambat oleh obat-obat yang eh, mengatasi kompensasi yang berlebihan. Nah, di sini ada beberapa obat di mana untuk meningkatkan cardiac output bisa menggunakan digoxin. Kemudian kalau misalnya terjadi kompensasi dari sistem saraf pusat bisa menggunakan beta blocker. Kalau terjadi kompensasi di sistem RAS bisa menggunakan obat-obat yang bekerja di sistem RAS. Kemudian jika terjadi retensi air ya karena angiotensinnya meningkat, rilis aldosteronnya meningkat, maka aldosteron ini bisa meningkatkan retensi cairan dan garam. Dan nah, aktivitas aldosteron ini bisa dihambat oleh obat yang namanya spironolakton.
Nah, efek-efek kompensasi ini nanti endingnya kan kalau nggak dihalangi, nah kalau nggak diperlambat, maka menimbulkan remodeling jantung. Ya, maka secara tidak langsung obat-obat ini dapat menghambat dari proses remodeling dari jantung. Kemudian jika terjadi kenaikan ya volume dalam pengisian jantung, kemudian terjadi retensi natrium dan air di organ paru, misalnya kemudian organ perifer, itu bisa diturunkan oleh obat-obat yang namanya diuretik. Nah, di sini ada dua golongan obat ya. Yang pertama adalah obat inotropik positif. Nah, obat-obat ini mempunyai dapat menaikkan kontraktilitas otot jantung. Positif itu menaikkan, kontraktilitas adalah inotropik. Jadi, obat-obat yang punya efek inotropik positif itu ada yang namanya digitalis atau digoxin, kemudian beta adrenoseptor stimulan atau beta blocker, kemudian ada yang namanya piperidin. Ya. Kemudian ada beberapa obat juga yang sama, yang nggak kalah pentingnya, ya, nggak kalah pentingnya malah ini sebagai lini pertama ya adalah obat-obat yang tidak mempunyai peningkatan kontraktilitas jantung, tapi sangat penting sekali untuk pengobatan gagal jantung karena untuk mengatasi efek dari kompensasi yang berlebihan. Nah, ini bisa digunakan obat ACE ya, golongan yang bekerja di sistem RAS. Kemudian obat diuretik untuk mengatasi edema, kemudian vasodilator, kemudian beta blocker atau adenoreceptor blocker. Yang pertama adalah obat-obat dengan inotropik positif. Ya, obat-obat yang dimana dia dapat menaikkan kontraktilitas jantung. Yang pertama adalah digitalis atau glikosida jantung. Nah, atau yang sering kita kenal dengan digoxin. Nah, digoxin awalnya ditemukan pada tumbuhan ya digitalis purpurea di isolasi dari bunganya purple foxglove. Ini yang digunakan biasanya pada eh, cardiac dropsy atau pada pasien dengan kekuatan jantung yang melemah ya atau pada jantung kongesi heart failure. Nah, seperti yang saya jelaskan pada minggu-minggu kemarin, ya, digoxin itu menutup pintu yang warna coklat ini alias pintu Na+, K+, ATPase ya dengan menghambat pintu coklat ini sehingga natrium dalam sel ini cukup. Ya, kalau natrium dalam sel ini cukup, maka tidak perlu adanya natrium yang masuk ke pintu. Kalau nggak perlu natrium masuk ke pintu, maka kalau nggak ada natrium yang masuk lewat pintu NCX, berarti nggak ada kalsium yang diusir ke luar. Ya, otomatis kalau nggak ada kalsium yang diusir keluar, maka jumlah kalsium yang ada di sini mencukupi. Di mana kalsium ini penting untuk kontraktilitas dari otot jantung. Nah, dengan menghambat kemampuan otot jantung secara aktif memompa Na+ dari sel, glikosida jantung menurunkan gradien konsentrasi Na, akibatnya eh, menurunnya kemampuan penukar dari pintu penukar ini dan untuk mengeluarkan kalsium dari sel. Oke, jadi dengan menghambat ini, menghambat pintu coklat ini otomatis bisa menghambat pintu yang warna hijau. Jadi menghambat kalsium diusir ke keluar. Dengan apa memberikan glikosida jantung ya atau digitalis dapat meningkatkan kekuatan dari kontraksi jantung sehingga kalau kekuatan kontraksi jantung ini meningkat curah jantung juga meningkat dan nanti curah jantung bisa menghasilkan cardiac output sama dengan jantung yang normal. Kemudian dengan menaikkan kontraktilitas otot jantung dia menyebabkan penurunan volume diastolik akhir jadi yang darah
darah mengisi ke bilik tadi ketika mampu dipompa, maka volumenya kan bisa berkurang sehingga meningkatkan efisiensi kontraksi, peningkatan fraksi ejeksi. Nah, peningkatan sirkulasi dan ini akan menyebabkan peningkatan sirkulasi dan menyebabkan berkurangnya aktivitas simpatik, kemudian menurunkan resistensi perifer. Dikoksin itu juga punya aksi elektrofisiologik. Jadi dikoksin ini meningkatkan potensi membran istirahat diastolik maksimal di jaringan nodus atrium dan atrium ventrikular. Hal ini terjadi melalui peningkatan tonus vagel dan penghambatan aktivitas sistem parasimpatis. Jadi karena kemampuan punya meningkatkan potensi elektrik ya, maka si digoxin ini juga digunakan pada penyakit aritmia atau gangguan irama jantung. Nah, ini untuk penggunaannya secara klinis. Nah, digoxin ini diindikasikan untuk pasien dengan disfungsi sistol atau gangguan sistolik, disfungsi sistolik ventrik bilik kiri, tapi yang berat ya setelah dimana diberikan ACE inhibitor dan diuretik itu tidak membaik. Ya, jadi dikoksin ini pilihan ketika sudah gagal jantung itu dalam tahap berat. Kemudian dikoksin ini tidak diindikasikan pada pasien dengan eh, gagal jantung kanan atau disfungsi diastolic dysfunction. Kemudian apa namanya? Indikasi utama untuk dikoksin ini pada pasien gagal jantung dengan atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi ini adalah gangguan irama jantung. Nah, seperti yang kita ketahui, dikoksin itu kan punya aksi dalam elektrofisiologik ya. Jadi dia bisa eh, mengobati pada gangguan irama jantung. Jadi dikoksin ini diindikasikan pada gagal jantung dengan penyakit atrial fibrilasi. Kemudian tidak ada inotropik oral ya selain dikoksin ya. Kemudian pasien dengan gagal jantung ringan ke sedang yang biasa bisa merespon ACE inhibitor dan diuretik, maka tidak diperlukan adanya dikoksin. Nah, ini sebuah grafik. Ya, ini ketika jantung itu em, memompa secara normal akan menghasilkan cardiac output sekian. Tapi kalau pada pasien gagal jantung, nah cardiac outputnya bisa turun sampai ke sini. Namun jika dibantu digitalis, maka cardiac outputnya bisa meningkat. Nah, digoxin ini sendiri ini sangat obat yang sangat poten ya dengan indeks terapi yang sempit dan punya T setengah yang panjang sekitar 36 jam. Kemudian digoxin ini dikeluarkan lewat ginjal. Nah, digoxin ini punya volume distribusi yang lebar, eh volume distribusinya besar karena dia terakumulasi pada otot jantung. Nah, digitoksin itu punya T setengah yang lebih panjang daripada dikoksinnya. Nah, ini perbandingan dari dikoksin dan digitoksin. Dan ini efek samping dari dikoksin ini adalah eh, gangguan irama jantung. Jadi toksisitas digitalis ini salah satu reaksi yang merugikan yang sering ditemui pada penggunaan dikoksin. Nah, efek samping yang sering kali dapat diatasi
dengan menghentikan terapi glikosida jantung. Nah, efek samping lainnya adalah menentukan kadar kalium serum atau hipokalemia. Nah, dengan penurunan kalium ini dapat meningkatkan potensi kardiotoksisitas. Nah, kalau jika diperlukan penambahan kalium, maka perlu ditambahkan suplemen kalium. Jadi efek samping dikoksin ini adalah gangguan irama jantung dan hipokalemi atau penurunan kalium. Kemudian kadar dikoksin harus dipantau secara ketat jika terjadi gangguan ginjal dan mungkin penyesuaian dosis itu diperlukan. Kemudian toksisitas yang parah ini menyebabkan takikardi, detak jantungnya cepat. Nah, ini mungkin memerlukan pemberian obat aritmia dan penggunaan antibodi dikoksin. Jadi antibodi dikoksin atau dikoksin immunity FAB itu digunakan untuk mengatasi keracunan dikoksin. Nah, karena dia bentuknya antibodi, dia bisa mengikat dikoksin dan dikoksin tidak menjadi tidak aktif. Nah, efek samping dari dikoksin meliputi efek pada jantung, ya, aritmia, hipokalemia, kemudian pada saluran cerna, anoreksia, nausea, vomiting. Nah, ini biasanya sering terjadi. Kemudian efek samping lainnya adalah pada sistem saraf pusat yang meliputi nyeri kepala, kebingungan, blurred vision, kemudian kesalahan pada persepsi warna, kemudian terjadinya halos pada objek gelap. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keracunan digitalis. Nah, digitalis tadi kan indeks terapinya sempit ya. Jadi nggak boleh digunakan dengan dosis yang berlebihan. Ya, walaupun dengan dosis normal, nah dengan penggunaan obat tertentu, jika digunakan bersamaan dengan dikoksin, bisa menyebabkan meningkatnya eh, toksisitas dari dikoksin. Contohnya adalah penggunaan amiodaron, eritromisin, quinidin, tetrasiklin, dan verapamil. Ini bisa menyebabkan konsentrasi dikoksin dalam darah itu meningkat. Kalau konsentrasi dikoksin dalam darah meningkat, maka potensi efek samping atau potensi toksisitas dari dikoksin juga meningkat. Kemudian penggunaan dikoksin bersamaan dengan kortikosteroid, kemudian diuretik tiazid dan loop diuretik, ini bisa juga efek sampingnya adalah menurunkan kadar kalium. Nah, dikoksin sendiri juga menurunkan kadar kalium kalau digunakan bersamaan dengan obat-obat yang dapat menurunkan kadar kalium, maka hipokalemianya tambah parah. Kemudian golongan obat berikutnya yang mempunyai efek inotropik positif yaitu beta adrenoseptor stimulan. Nah, obat-obat ini dapat memperbaiki performa jantung dengan menyebabkan inotropik positif, efek inotropik positif dan vasodilatasi. Nah, obat yang termasuk beta adrenoseptor stimulan di sini adalah dopamin dan doputamin. Nah, dopamin ini adalah dopamin reseptor agonis yang dapat meningkatkan aliran darah ke renal dan ini dapat mengatasi dari gagal jantung akut dekompensasi alias gagal jantung akut yang sudah tidak dapat dikompensasi lagi. Ya.
Kemudian dengan dosis yang besar ini dapat meningkatkan dopamin dengan dosis tinggi. Nah, ini dapat mengaktifasi dari reseptor beta dan alfa. Ya, jadi kebalikan dengan beta blocker, kalau beta blocker itu ngeblok reseptor beta. Nah, kalau dopamin itu mengaktifkan dari reseptor beta. Nah, sehingga dapat menaikkan kekuatan dari jantung, kontraktilitas jantung, dapat menaikkan detak jantung, dan dapat menaikkan dari eh, tekanan darah. Nah, ini bisa menyebabkan, sorry, ini untuk pengobatan shock kardiogenik atau shock yang disebabkan oleh henti jantung. Jadi jantungnya berhenti menyebabkan shock, tekanan darah turun, detak jantung turun, kontaktilitas turun. Nah, ini bisa diobati dengan dopamin. Kemudian doputamin. Nah, doputamin ini sering juga digunakan untuk inotropik positif selain digoxin. Ya, doputamin ini agonis dari reseptor beta. Ya, dia dapat meningkatkan sintesis AMP sehingga dapat meningkatkan kontraktilitas jantung. Kontraktilitas jantung yang meningkat, maka cardiac outputnya juga meningkat. Nah, doputamin ini juga digunakan pada gagal jantung akut dekompensasi dalam settingan rumah sakit. Nah, dan ini biasanya digunakan pada kejadian gawat darurat ya ketika tiba-tiba jantung pasien itu berhenti. Nah, gagal jantung akut atau pada gagal jantung kronis yang memang mengalami pembalian perburukan. Baik, baik kita lanjutkan. Jadi dopamin, dopamine ini termasuk pengobatan obat emergensi ya yang harus selalu ada di UGD atau unit gawat darurat. Nah, ini efek sampingnya sama yaitu aritmia. Kemudian obat inotropik lainnya yaitu adalah golongan piperidin. Jadi tadi kalau stimulan beta reseptor atau beta adrenergic reseptor, kalau yang ini adalah piperidin. Contohnya adalah inamrinone dan milrinone. Nah, inamrinone dan milrinone ini menghambat enzim fosfodiesterase yang dapat meningkatkan CAMP dan meningkatkan kontraktilitas dan vasodilatasi. Nah, biasanya hanya digunakan secara intravena, kemudian untuk digunakan untuk pada gagal jantung akut atau pada gagal jantung kronis yang mengalami perburukan yang berat. Nah, di sini piperidin bekerja dalam menghambat enzim fosfodiesterase. Oke, tadi adalah obat-obat yang punya inotropik positif. Kalau sekarang yang kita mau bahas adalah obat-obat yang tidak punya efek inotropik positif adalah atau obat yang tanpa inotropik positif. Nah, obat-obat yang tanpa inotropik positif ini merupakan lini pertama terapi untuk bagi gagal jantung kronis. Nah, gagal jantung kronis itu kalau masih bisa terkompensasi, masih bisa memompa, maka eh, obat-obat yang diberikan adalah obat-obat yang tanpa adanya efek inotropik positif. Untuk apa? Karena untuk memperlambat atau membatasi kompensasi yang berlebihan sehingga bisa mengurangi perburukan struktur dan perburukan fungsi dari jantung. Nah, di sini yang termasuk pada obat-obat yang tanpa
Efek inotropik positif adalah beta blocker, obat-obat yang kerja di RAS seperti ACE inhibitor, ARB, dan spironolakton, kemudian diuretik. Yang pertama adalah diuretik. Nah, diuretik ini untuk mengatasi gejala kongesti. Arti kata kongesti adalah edema, penumpukan cairan. Baik kongesti yang terjadi pada paru-paru maupun kongesti atau edema yang di pembuluh darah perifer atau di tungkai. Nah, diuretik ini dapat menurunkan volume cairan ekstraseluler dan dapat menurunkan pengisian jumlah darah yang untuk mengisi ke ventrikel kiri sehingga dapat menurunkan beban preload. Ya. Dan kalau beban preloadnya turun, maka dapat menurunkan kerja dari jantung dan dapat menurunkan permintaan dari oksigen. Kemudian diuretik juga dapat menurunkan afterload ya dengan mengurangi volume plasma sehingga mengurangi tekanan darah. Nah, diuretik yang sering digunakan pada pasien gagal jantung kronis adalah furosemid, kemudian HCT. Nah, bedanya di sini karena furosemid adalah diuretik yang sangat kuat, juga bisa digunakan pada gagal jantung kronis maupun akut. Ya, jadi kalau terjadi penumpukan cairan yang berlebihan, maka bisa menurunkan dari jumlah cairan. Kemudian dapat digunakan untuk hipertensi yang berat, kemudian pada kondisi penumpukan cairan atau edema. Kemudian HCT, nah HCT ini biasanya digunakan pada gagal jantung yang ringan, kemudian hipertensi ringan sampai moderate. Nah, mekanisme diuretik dalam mengurangi edema ini atau pada pasien gagal jantung ini adalah dengan meningkatkan pengeluaran garam dan air dan menurunkan preload ya dari jantung dan afterload sehingga kerjanya nggak terlalu berat ya. Kemudian dapat menurunkan penumpukan cairan yang ada di paru dan pembuluh darah perifer atau di tungkai. Ini efek sampingnya ya kalau diuretik furosemid, hipovolemia, hipokalemia, kemudian hipotensi ortostatik, ototoksisiti, sulfonamid alergi sulfonamid. Kemudian kalau efek samping dari HCT di sini adalah hiponatremia, hipokalemia, kemudian hiperglisemia, hiperurisemia, hiperlipidemia, dan alergi sulfonamid. Nah, penggunaan pada praktek klinis ini digunakan untuk mempertahankan volume yang normal. Ya, jadi tidak eh, agar tidak terjadi volume yang berlebihan. Nah, pada pasien dengan retensi cairan, furosemid ini dimulai pada dosis 40 mg sekali atau dua kali sehari. Kemudian dosis ini dinaikkan sampai diuresis adekuat itu terjadi atau tercapai. Ya, ketika terjadi penumpukan cairan, maka dimulai dengan dosis 40 mg sekali atau dua kali sampai terjadi diuresis yang adekuat. Kemudian jika sudah tercapai euvolemia atau volumenya dia normal, maka dosis diuretik bisa diturunkan ke batas minimum ya untuk mempertahankan dari keadaan euvolemianya. Kalau terjadi efek samping hipokalemia karena dia mengeluarkan kalium juga, maka bisa dikoreksi dengan suplementasi kalium, baik secara vena maupun secara oral. Atau dengan menambahkan spironolakton, karena spironolakton ini adalah diuretik yang hemat kalium. Oke, kemudian adalah obat golongan aldosteron antagonis atau yang sering dikenal adalah spironolakton. Mekanismenya adalah meningkat aldosteron ya. Aldosteron ini punya efek eh, penting dalam perburukan dari penyakit gagal jantung. Karena apa? Karena si aldosteron ini menahan air dan garam sehingga terjadi yang namanya edema. Kemudian dapat menaikkan cardiac filling, jadi pengisian darah ke jantung. Jadi tekanannya bisa meningkat. Kemudian juga bisa mengaktifasi dari jaringan ikat sehingga nanti jantungnya bisa menjadi remodeling dan menjadi bilik kirinya menjadi tidak berfungsi.
Nah, aldosteron antagonis yang digunakan di sini adalah spironolakton dan alprazolam. Nah, spironolakton ini dapat mengeblok reseptor aldosteron di tubulus ginjal dan garam. Kalau air dan garam turun, maka ya tadi edema bisa turun, kemudian cardiac feelingnya turun, kemudian dapat menurunkan kejadian remodeling jantung sehingga dapat menurunkan angka kematian. Nah, spironolakton ini digunakan pada gagal jantung kronis, hipertensi, ya. Nah, efek sampingnya di sini adalah hiperkalemia karena spironolakton ini termasuk diuretik hemat kalium. Kemudian eplerenone ini sama dengan spironolakton, tapi lebih selektif terhadap anti aldosteron. Dalam studi klinis, ya, dalam studi evaluasi aldactone acak pasien CHF dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri rendah yang menerima spironolakton 25 mg per hari, dia dapat mengalami angka penurunan angka kematian yang signifikan, kira-kira 30% dibandingkan kelompok pasien yang tidak mendapatkan spironolakton. Kemudian mengenai efek samping bisa ditoleransi dengan baik, namun yang paling menonjol 10% ditemukan terjadinya ginekomastia pada pria dan 2% pada pasien itu mengalami hiperkalemia berat dengan penggunaan spironolakton. Hah? Kemudian obat berikutnya di sini adalah obat yang bekerja di sistem RAAS, yaitu dapat menghambat enzim angiotensin converting atau yang disebut dengan ACE inhibitor. Sebentar. Oke, sorry. Oke, obat berikutnya adalah obat-obat yang dapat menghambat kompensasi di sistem RAS. Yang pertama adalah ACE inhibitor. Ya, ACE inhibitor. Kemudian kalau pasiennya tidak toleran terhadap ACE inhibitor bisa diganti ARB atau angiotensin receptor blocker. Nah, kedua obat ini punya efektivitas yang sama untuk pasien gagal jantung, yaitu bisa memperlebar pembuluh darah arteri, memperlebar pembuluh darah vena, kemudian dapat menurunkan sekresi dari aldosteron, kemudian dapat menurunkan dapat menaikkan cardiac output, dan dapat menurunkan kejadian remodeling jantung. Nah, punya efek tadi ya, punya selain dapat meningkatkan cardiac output juga dapat menurunkan kejadian remodeling jantung. Obat ACE inhibitor atau ARB bisa digunakan pada pasien gagal dengan disertai dengan penyakit diabetes renal.
Oke, baik, tunggu sebentar ya saya ini. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ini penggunaannya untuk gagal jantung kronis. Kemudian gagal jantung kronis bisa disertai dengan hipertensi, kemudian diabetes atau gangguan dari renal. Efek sampingnya untuk ACE inhibitor sendiri adalah batuk kering, kemudian edema, amioneuritic edema. Nah, ini lebih sering ditemui di ACE inhibitor daripada ARB. Kemudian efek sampingnya ini ada
Oke, untuk ACE inhibitor sendiri dapat menurunkan dari resistensi atau tekanan dari pembuluh darah, tonus vena, dan tekanan darah, dan ini dapat berakibat pada naiknya dari cardiac output. Nah, ACE inhibitor ini dapat memperbaiki gejala dan tanda klinis pada pasien yang menerima thiazid, furosemid, dan atau digoxin. Ya, di mana thiazid, furosemid, digoxin ini kan efek sampingnya adalah hipokalemia. Kalau ACE inhibitor ini kan efek sampingnya adalah hiperkalemia. Nah, penggunaan obat secara bersamaan ini akan saling meniadakan efek samping. Nah, penggunaan ACE inhibitor dalam pengobatan gagal jantung ini ternyata telah dapat menurunkan tingkat keparahan dan tingkat kematian secara signifikan. Misalnya pengobatan dengan enalapril juga mengurangi tingkat kematian akibat dari aritmia, infark miokard, dan stroke. Nah, ini mekanisme di mana ACE inhibitor bisa menurunkan eh, preload dan afterload sehingga dapat meningkatkan cardiac output. Kemudian ACE inhibitor bisa menjadi pilihan untuk terapi tunggal pada pasien dengan eh, gagal jantung kronis, gagal jantung kronis ringan, ya, dengan atau tanpa adanya gejala, ya. Walaupun dia tidak bergejala, tidak menunjukkan volume overload, nah pada gagal jantung ringan itu bisa menggunakan ACE inhibitor sebagai terapi tunggal. Nah, ACE inhibitor ini berguna untuk menurunkan gejala dari gagal jantung dengan fraksi ejeksi kurang dari 35%, di mana fraksi ejeksi kurang dari 35% termasuk dari disfungsi dari ventrikel kiri. Pasien dengan dan sana isi sendiri. Oke, pasien dengan gagal jantung yang baru saja atau pasien dengan yang baru saja terkena infark miokard, ya. Nah, ini juga disarankan menggunakan terapi ACE inhibitor karena infark miokard itu kan terjadi kematian sel jantung yang bisa menyebabkan dari gagal jantung itu sendiri. Jadi penggunaan ACE inhibitor ini sangat berguna. Kemudian pasien dengan fraksi ejeksi yang rendah, yaitu juga menunjukkan manfaat yang baik penggunaan ACE inhibitor ini. Kemudian penggunaan ACE inhibitor eh, paling awal gitu ya. Jadi penggunaan ACE inhibitor yang lebih awal pada pasien di semua stage dengan kegagalan ventrikel kiri dengan atau tanpa gejala. Nah, ini harus segera dimulai segera setelah serangan jantung atau infark miokard. Kemudian ARB. Nah, ARB ini kapan digunakan? ARB ini digunakan ketika bisa mengganti sebagai pengganti dari ACE inhibitor. Nah, di mana pasien tidak bisa mentoleransi adanya dengan penggunaan ACE inhibitor. Nah, pada aksinya pada sistem besar, jadi ARB ini disetujui untuk tensi berdasarkan kemajuan klinisnya dalam menurunkan tekanan darah dan mengurangi morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan hipertensi. Nah, pada penggunaan gagal jantung, ARB ini sebagai pengganti ya ketika pasien itu tidak bisa menggunakan ACE inhibitor. Biasanya pasien itu tidak bisa toleran terhadap efek samping, yaitu pada pasien dengan batuk kering parah atau dan edema.
Kemudian bisa, jadi dia bisa mengeblok reseptor beta satu sehingga dapat menurunkan detak jantung, dapat menurunkan tekanan darah, dapat menurunkan tingkat kematian dari gagal jantung itu sendiri. Nah, kenapa sih perlu diberikan? Padahal dia kan bisa mengurangi kontraktilitas otot jantung ya. Nah, ini penggunaannya untuk pada pasien dengan gagal jantung kronis untuk memperlambat dari progres kerusakannya. Jadi kan em, ketika terjadi gagal jantung, terus ya, jadi ketika terjadi gagal jantung, maka kan terjadi kompensasi ya dengan menaikkan aktivasi dari sistem parasimpatik sehingga dapat menaikkan kontraktilitas dan detak jantung. Nah, itu malah bisa apa namanya? Menambah kerusakan jantung. Nah, oleh beta blockers ini itu diturunkan ya agar tidak terlalu ngoyo dalam menaikkan kontraktilitas jantung dan dapat menurunkan dari detak jantung sehingga dapat menurunkan progresi dari kerusakan dari jantung. Nah, sehingga beta blocker ini dapat menurunkan tingkat kematian pada gagal jantung sedang ke berat. Nah, ini efek samping yang sering terjadi adalah bronkospasm. Jadi bagi beta blocker yang non-selektif, kemudian bradykardia. Jadi kalau digunakan secara berlebihan, maka detak jantungnya bisa menjadi lambat. Kemudian terjadi atrioventricular block. Nah, kalau berlebihan malah terjadi yang namanya gagal jantung akut dekompensasi. Nah, beberapa studi klinis menunjukkan bahwa penggunaan beta blocker ini dapat memperbaiki fungsi sistolik dan dapat mengembalikan dari remodeling dari jantung. Keuntungan dari beta blocker antara lain disebabkan oleh adanya kemampuan untuk mencegah perubahan yang terjadi akibat kompensasi atau aktivasi dari sistem parasimpatis, termasuk menurunkan denyut jantung dan menghambat pelepasan renin. Nah, selain itu, beta blocker juga mencegah efek buruk dari norepinefrin pada saat otot jantung, yang pada akhirnya bisa mengurangi dari remodeling jantung, kemudian hipertrofi otot jantung dan kematian sel. Nah, dua beta blocker yang sudah diterima untuk penggunaan pada gagal jantung yaitu carvedilol dan metoprolol long acting. Metoprolol ini merupakan eh, beta satu selektif reseptor antagonis yang dimana bisa jika digunakan pada pasien dengan gagal jantung bisa menurunkan kematian tiba-tiba akibat dari gagal jantung yang memburuk. Carvedilol termasuk beta blocker non selektif. Dia bisa mengeblok alfa satu, bisa mengeblok beta. Nah, ini telah disetujui oleh FDA untuk pengobatan gagal jantung ringan sampai berat. Nah, dengan penggunaan carvedilol ini dapat memperbaiki dari pasien dari gagal jantung asimptomatik pada disfungsi dari bilik kiri. Kemudian obat berikutnya adalah vasodilator. Dari vasodilator ini ada yang bisa memperlebar vena atau venadilators yaitu ISDN. Ya, kemudian dapat memperlebar arteri. Ya, contohnya adalah hidralazin atau bisa menggunakan nitrofusid yang bisa memperlebar arteri maupun vena. Oke, kita pelajarin sodium nitrofusid. Nah, nitrofusid ini sangat efektif dalam mengobati pasien gagal jantung yang jadi pada pasien sakit kritis dengan gagal jantung yang mengalami peningkatan resistensi pembuluh darah sistemik atau komplikasi mekanis setelah serangan jantung. Nah, secara umum penggunaan nitrofusid pada pasien gagal jantung berat menghasilkan peningkatan curah jantung dan meningkatkan aliran darah ginjal secara paralel sehingga meningkatkan filtrasi glomerulus dan efektivitas diuretik. Namun, penurunan tekanan arteri sistemik yang berlebihan dapat membatasi atau mencegah peningkatan aliran darah ginjal pada pasien dengan disfungsi
kontraktilitas ventrikel kiri yang lebih parah. Kemudian nitrogliserin intravena ini biasa digunakan sering digunakan pada treatment disfungsi ventrikel kiri yang diakibatkan oleh serangan jantung akut atau iskemia jantung akut. Kemudian nitrogliserin parenteral juga digunakan pada pengobatan kardiomiopati non-iskemik bila diinginkan pengurangan tekanan pengisian ventrikel kiri secara cepat. Kemudian hidralazin, nah pada pasien CHF, hidralazin dapat mengurangi afterload ventrikel kanan dan kiri dengan menurunkan resistensi vaskuler paru dan sistemik. Hal ini dapat meningkatkan volume sukuncup ke depan dan mengurangi tekanan dinding ventrikel pada sistolik. Hidralasi juga menunjukkan aktivitas inotropik positif secara langsung yang sedang pada otot jantung. Nah, hidralasi juga efektif mengurangi resistensi pembuluh darah, mengurangi tekanan dari pembuluh darah di ginjal dan meningkatkan aliran darah ke ginjal ke tingkat yang lebih besar dibandingkan kebanyakan vasodilator lainnya. Jadi hidralazin ini sering digunakan pada pasien gagal jantung dengan disfungsi ginjal yang tidak toleran terhadap ACE inhibitor. Nah, di sini ada beberapa stage dari gagal jantung menurut NIHA. Ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Dari semakin tinggi stage-nya, maka semakin berat gejalanya atau semakin berat progresi dari eh, penyakit gagal jantung. Nah, dari semua stage ini, ACE inhibitor itu harus diberikan. Baik stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Nah, kalau misalnya pasien dengan ACE inhibitor tidak toleran, maka bisa menggunakan kemudian beta blocker itu bisa digunakan pada stage 2, stage 3, stage 4. Pada stage 1 itu bila terjadi infak dan hipertensi. Kemudian diuretik bisa digunakan pada stage 1 jika terjadi edema. Kemudian bisa digunakan stage 2, stage 3, dan 4 untuk mempertahankan volume normal. Kemudian aldosteron antagonis bisa digunakan pada stage 2 jika pasiennya mengalami hipokalemia. Ini bisa digunakan stage 3 dan stage 4. Kemudian dikoksin. Nah, dikoksin ini seharusnya mulai di stage 3 dan stage 4. Namun, boleh digunakan pada stage 1, stage 2 apabila memang pasiennya itu disertai dengan atrial fibrilasi. Sudah itu saja. Apakah ada tanyakan? Post test dulu ya. Hai Sipu. Oh, mana? Oh, iya. Nanti saya WA. Mm-mm. Iya, sabar, sabar. Sebentar, sebentar. Ayo, coba tanya aman-aman tahu.
Saya lagi nge-post tes. Piye piye. Saya. Link postnya sudah saya kirim ke kolom chat. Silahkan dicek apakah bisa dibuka. Jika sudah dibuka, silakan bisa dibuka, silakan dikerjakan. Submit sebelum jam 16.25 ya. Oke, selamat mengerjakan. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi